Ya, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, pada hari ini upload videonya malam teman-teman ya, karena pagi tadi benar-benar gak sempet. Dan ini baru ada waktu untuk record video. Jadi ya tadi udah sempat saya info juga ya di di grup Telegram yang gratis, ada di link deskripsi bawah video ya. Malam baru bisa, cuman tadi bilangnya jam 9 lewat ya, ini udah jam setengah 11 malam teman-teman, sorry ya. Oke, jadi kita lihat dulu market hari ini. Trending satu masih XRP ya, walaupun adanya koreksi kemarin kan sampai 45.000, 46.000, sekarang ke 41.000, adanya koreksi sedikit ya, wajar lah ya. Setelah rally satu bulan terakhir, kemudian ya kita lihat Bitcoinnya sebenarnya sideways aja. Ya di situ-situ aja pergerakannya. Kemudian kita lihat BNB ya, per hari ini BNB. Kemudian TRX ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian ada Polkadot juga ya, lumayan ya, belasan persen. Kemudian yang per saat ini lagi naik itu Ethereum teman-teman. Jadi mungkin next lah kita baru bahas si Ethereum ini tuh. Ya di tadi 3.830-an teman-teman. Ini lagi naik tuh. Dan frame 15 menitnya kelihatan lebih jelas. Cuman kali ini kita akan bahas dulu untuk Bitcoinnya, Bitcoin Dominance dan juga BNB ya. Jadi kemarin udah dibahas juga untuk Bitcoin dan juga AVAX. Kemudian Bitcoin dan juga Uniswap, Shiba juga udah saya bahas. Kemudian Polkadot, BNB dan Polygon. Nah, jadi kali ini kita akan bahas lagi untuk BNB-nya, teman-teman ya. Kemudian sedikit reminder untuk nanti subuh ini ada kakek Powell speech, teman-teman. Ya, beberapa jam lagi. Jadi ya bisa prepare apakah memang nanti dia berbicara itu hawkish atau dovish ya. Hopefully yang terbaik untuk market lah teman-teman ya, harapannya seperti itu. Jadi pesta di akhir tahun ini benar-benar bisa meriah gitu ya, hopefully teman-teman ya. Oke, kemudian kita lihat dulu untuk Bitcoin ETF flow-nya bagaimana ya. Ini per 3 Desember sebenarnya inflow-nya itu cenderung tetap ya lebih besar nih teman-teman. Bahkan ini terbesar dari 1 minggu terakhir nih ya inflow-nya untuk si Bitcoin. Kemudian gimana untuk Ethereum-nya? Ethereum-nya so far ya so good teman-teman ya. Nih semenjak 22 November sampai 3 Desember ini inflow terus-terusan ya, walaupun di 28 ini ke skip ya teman-teman, kan ini libur ya. Jadi kita bisa lihat memang progresnya untuk Ethereum ini makin hari makin oke. Dan ya hopefully soon ya Ethereum hit ke $4.000 teman-teman. Dan ya itu memberikan angin segar sebenarnya untuk layer 2 ya, L2-nya untuk si Ethereum. Kemudian kita lihat untuk altcoin index ya, season index, kita bisa lihat berada di level 90, dimana ini memang all season ya. Di beberapa hari lalu di video juga sudah saya sampaikan kalau berdasarkan ini kita udah masuki all season. Dan kalau kita melihat ya pada 2021 ini tertingginya di level, sebentar kita lihat dulu, 98. Kemudian untuk di 2018 ini tertingginya di berapa? Bentar ya. Di 100 teman-teman. Ya, jadi kita lihat batas atas tertingginya secara historical itu di 98 dan di 100 teman-teman. Ya, jadi sekali lagi mungkin ini bisa menjadi salah satu indikator bantuan ya untuk lebih berhati-hati ketika memang kita udah mendekati ya level 98 sampai 100. Ya, karena nggak lama nanti kita bisa lihat di sini ya ini makan beberapa hari loh teman-teman ya, nggak cuman satu set langsung turun drop, enggak ya. Ini kan kita bisa lihat harian nih teman-teman ya, tuh satu harian nih ya progresnya tuh. Dia ketika memang udah cukup tinggi ya di atas level 90, biasanya kita bisa melihat adanya sideways dulu ya untuk all season. Jadi sangat-sangat wajar kalau memang nanti kita melihat bahkan 1 bulan 2 bulan ke depan masih di level 85 sampai 90-an something ya, itu sangat-sangat wajar. Kita melihat nih di cycle-cycle sebelumnya juga seperti itu tuh ya, cenderung memang dia bermain di atas, mungkin estimasinya 1 sampai 2 bulan ke depan ya. Jadi itu untuk teman-teman tahu. Dan ya kalau kita lihat untuk Bitcoin secara daily gimana, dailynya sebenarnya nggak ada perubahan teman-teman ya, karena kita bisa melihat ya di sini dia masih kepentok ya di trendline resisten bagian atas. Kemudian ya beberapa kali adanya koreksi, bahkan kemarin malam ini terdalam di 93.500 nih. Tuh, kemudian mendapatkan reaksi closing di atas. Lagi-lagi di atas area SNR terdekat nih. Ya di atas 94.000.
dia closing. Tadi closing di 95.900-an, which is masih bagus teman-teman. Secara daily sebenarnya nggak ada masalah ya. Overall kita bisa lihat dia terbentuk di dalam sebuah triangle pattern. Nah, either memang nanti teman-teman melihat si Bitcoin seperti ini ya, atau kita bisa extend ya, atau adjust sedikit seperti ini gitu ya, bermain di triangle cukup lama, mungkin beberapa hari ke depan gitu ya, masih di situ-situ aja sideways, nggak apa-apa, nggak masalah ya, karena fokus kita dari awal pasti teman-teman juga sama, yaitu altcoin ya. Makanya kita lihat nih Bitcoin dominance-nya bagaimana kelanjutannya. Yes ya, udah jebol, makanya altcoinnya itu lumayan nih akhir-akhir ini naiknya itu lebih bertenaga dan lebih banyak altcoin yang naik ya ketimbang di awal tahun kemarin ya, ataupun beberapa waktu yang lalu kita lihat, wah altcoin di sektor ini doang nih naik, wah ini doang yang naik, yang lainnya masih melempam. Nah kita melihat ya, ketika memang terakhir kali reject dari 61,3% ini ya, altcoin itu berangsur-angsur ya, dari sektor A, B, C, D, E mulai beranjak naik ya, karena ini money flow-nya berpindah ya. Ini terus yang kita harapkan sebenarnya, dan Bitcoinnya sideways di sini-sini aja, nggak masalah Bitcoinnya, yang penting sideways ya, duduk tenang anteng di situ-situ aja Bitcoinnya, yang penting ininya makin turun, makin glosor, makin dam, makin bagus untuk altcoinnya ya. Nah untuk targetnya pun setelah dia breakdown masih sama ya, di sini 53-54%, di mana ini SNR yang cukup strong ya. Kalau kita lihat nih sudah daily-nya ini terus-terusan merah ya, candle merah, jadi perlu sekali diantisipasi ya kalau nanti adanya retracement atau pemantulan ya. Let's say di sini udah lanjut turun ya, somehow di sini dia adanya pemantulan before dia lanjut turun. Nah ya, maka yang perlu diantisipasi apa? Pemantulannya ini mantul ininya ini mungkin akan cukup sakit untuk altcoin teman-teman ya. Jadi bisa sekali diantisipasi sebelum mungkin dia lanjut turun ya, naik ke atas, mantul, kepentok di 55,6-56%, lanjut turun lagi ke 50%. Nah ini baru makin pesta altcoin kita teman-teman ya. Jadi mungkin untuk short sampai midtermnya kita perlu sekali antisipasi, memang dia masih turun. Ketika memang dia bermain di level 53-54 ini ya, antisipasi kalau memang nanti adanya pemantulan ya, kurang lebih seperti itu ya, yang nanyain Bitcoin dominan secara daily. Kita tambahkan juga tadi Bitcoinnya agak kelewat sedikit secara time frame hourly 4 jam ya. Ini adalah outlook yang beberapa saat lalu juga sudah saya sampaikan. Dan ya kita lihat tadi malam nih, ini adanya fresh demand ya di sekitar 93.500-an sampai 92.900-an dolar. Dan ya Bitcoin ketika dia retest itu ya set ya, itu kan semalam juga ada bad news juga ya dari Korea. Ini mengakibatkan kita bisa lihat drop, kemudian set naik lagi ya, perlahan mantul lagi ya. Dia perlahan naik tapi Bitcoin dominasinya perlahan turun nih teman-teman. Kalau kita lihat hourly nih, tuh ya, ini tuh makin lama makin turun. Ini yang menyebabkan altcoinnya itu lebih enak kita lihat ya. Jadi so far untuk si Bitcoin sebenarnya nggak terlalu banyak ya yang bisa kita bahas, karena cuman sideways doang, bermain di range itu aja ya, 94, 96 ribu gitu ya. Kemudian paling atasnya di 98 ribuan dolar. Kita bisa hubungkan juga sebuah trendline seperti ini, resistance, and then di sini support ya. Jadi so far dia bermain di dalam sebuah channel bisa, atau Browning West juga bisa ya, kayak gini juga bisa teman-teman. Intinya dia cuman terkonsolidasi aja dengan range ataupun ya range kecil ya, sekitar 2000-an dolar. Kemudian ya tinggal kita lihat sebenarnya Bitcoin dominasinya makin turun ya. So far sih ini yang kita perlu perhatikan ya, untuk posisi si Bitcoin secara time frame hourly khususnya 4 jam ya. Once dia breakout ya udah dia akan testing lagi nih di previous high atau di supply 4 jam di 98 ribuan dolar teman-teman. Tapi kalau dia masih lanjut turun ya, kita bisa pantau area fresh demand-nya nih di 93 ribuan dolar ya. Ini untuk bagian tengahnya kita bisa lihat di 94.700 dolar ya, kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara hourly. BNB, nah ini terakhir kali ya sejak pembahasan BNB ya, banyak yang nanyain BNB gimana nih, kayaknya susah banget breakout BNB gimana ya. Jadi memang intinya adalah ini adalah box ajaib ya, yang beberapa hari lalu bahkan di video-video sebelumnya tiap kali bahas BNB, ini ada box ajaib yang harus mampu di break ya. Ini di 68,81 sampai 692,78 dolar. Ini udah mampu di break secara daily ya, impulsif banget breaknya. Dan tadi sempat bikin tail candle hampir visit
di next target new ATH ya di $800 sampai $815 ya. Cuman tadi sampai di $794 aja udah ngelosor lagi, entah turun lagi nih untuk si BNB gitu ya. Nah, nextnya apa nih setelah kalau dia bikin tail candle panjang kayak gini ya, yang perlu diantisipasi sekali lagi, ini coba saya hapus ya, adanya koreksi, adanya retracement. Karena kita lihat beberapa kali untuk si BNB ini naik kencang turun kencang nih, naik kencang turun kencang ya. Jadi ini adalah area pantauannya box ajaib ini ya. Let's say kalau memang BNB-nya kita dikasih yang namanya koreksi atau retracement, ini kita bisa pantau area ini ya, 668 sampai $693 ya secara daily, dimana ini menjadi high level pada pergerakan sebelum-sebelumnya teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil seperti 4 jam bagaimana? Yes, 4 jam. Di sini coba akan saya hapus dulu teman-teman ya. Oke. Nah, ini tuh 4 jamnya tuh lagi merah-merahnya tuh, teman-teman. Ya, lagi merah-merah, belum closing candle ya. Tinggal berapa nih? Lagi saya record ini 20 menit lagi closing jam 11 ya. Jadi kalau misalkan dia berangsur-angsur turun seperti biasa, kita bisa gunakan Fibo. Ya, ini kan area secara daily tadi. Kita gunakan Fibo dari low ke high terakhirnya, dan ya kita mendapatkan 0,3 0,5 ya di sini. Kita bisa pantau di sini dulu teman-teman. Secara time frame 4 jam di 708 sampai $728 ya. Ini area 1, ini area kedua, dan area ketiga pasti di sini sebelum dia pump. Ini adanya area demand teman-teman. Ya, untuk yang nanyain BNB. Tapi kalau misalkan momentumnya strong, ya dia udah mantul dari Fibo terdekat. Nah, ini ya kita pantau dulu. Kalau kita lihat 1 jamnya, ini dulu aja teman-teman. Nih ya, sebelumnya SNR nih, resisten, support, MA21 di 744 sampai $751. Ini terdekat ya. Yang nanyain untuk terdekatnya BNB, ini dulu aja dipantau di lower time frame. Kalau ini jebol, baru teman-teman bisa pantau beberapa area yang tadi juga sudah saya mention ya. Mungkin mau teman-teman manfaatkan untuk scalping dan lain sebagainya, it's okay gitu ya, selama memang strukturnya masih bullish ya, masih adanya peluang lah untuk dia akhirnya benar-benar nyentuh di $800 sampai $815. Kalau ada yang mampu di break impulsif lagi, next lagi di sini ya, ini di 910 sampai $927 ya. Berikut beberapa area target yang masih masuk akal, masih rasional untuk BNB Gapai untuk cycle kali ini teman-teman ya. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan dan diantisipasi untuk adanya koreksi atau sedikit retracement pada BNB, dan ya mungkin teman-teman yang melihat ini adalah sebuah peluang bisa dimanfaatkan ya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk wah tadi Ethereum sampai 3853 teman-teman, wah main banget nih ya. Ya palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini ya. Hopefully teman-teman bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.